Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana, NIM 208190098, semester 3C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan jurusan Tadris Matematika. Tujuan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Marni Zulianti, MPD. Nah, pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang regangan. Apa itu regangan? Nah, regangan ini hampir sama dengan dilatasi. Yang membedakan hanya pada pembesaran dan pengecilan hanya pada sumbu X atau hanya pada sumbu Y-nya. Nah, di sini ada dua rumus yang kita lihat. Rumus ini mencari bayangan oleh transformasi yang berupa regangan. Kita lihat rumus yang pertama itu rumus perubahan bagian sumbu X-nya. Yang kita misalkan yaitu titik A itu X, Y yang mengalami regangan searah sumbu X dengan faktor skala K atau faktor pengubahnya, maka bayangannya itu A aksen KX, Y. Kemudian kita matrikskan menjadi X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 01, matriks XY. Dan rumus yang kedua itu ialah perubahan dari bagian sumbu Y-nya, di mana kita lihat titik A itu di X, Y dan mengalami regangan searah sumbu Y dengan faktor skala K atau faktor pengubahnya, maka bayangannya itu A aksen X, KY. Kemudian kita matrikskan lagi menjadi X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0K matriks X, Y. Baiklah, untuk melihat perbedaannya, kita lihat gambar yang ini. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Pertama, searah sumbu X yaitu faktor skalanya K, jadi KX, Y. Yang kedua yaitu searah sumbu Y, rumusnya X, 3Y. Diketahui contohnya yaitu titik A sama dengan negatif 2,3, titik B yaitu 2,3, titik C 0, negatif 2, dan skalanya sama dengan 2. Selanjutnya kita gambar. Terlebih dahulu kita beri titik dulu, kita ketahui titik A, titik B, titik C itu sudah kita ketahui, sudah saya buat ya langsung, mana sudah jelas. Selanjutnya kita gambar. Di sini seperti gambar segitiga sama kaki. Dengan skala K sama dengan 2, kita akan coba dengan regangan searah sumbu X. Berarti kita cari dulu bayangannya. Berarti yang sumbu X ya, berarti A aksen buka kurung tadi skalanya 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Karena Y-nya kita turunkan 3. Selanjutnya B aksen 2 dikali 2 4 di koma tetap 3. Selanjutnya C aksen 2 dikali 0 hasilnya 0, tetap negatif 2. Selanjutnya kita beri titik-titik untuk A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya kita gambar dari titik A aksen, B aksen, dan C aksen sehingga terjadilah gambar seperti gambar tersebut. Selanjutnya untuk menentukan sumbu Y yaitu A double aksen, berarti min 2 tetap 2 dikali 3 6, B double aksen 2 tetap 2 dikali 3 6, untuk C double aksen 0 tetap 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita kasih lagi titik-titik untuk A double aksen, B double aksen, C double aksen. Selanjutnya kita gambar. Nah, terlihat jelas ya bahwa di situ ada perbedaan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti kalau sumbu X itu dia meregang, sedikit meregang. Meregang berarti melebar. Sedangkan sumbu Y itu dia lebih ke arah ke atas gitu. Agak jauh. Kita perhatikan contoh yang pertama yaitu
Persamaan 2x dikurang 3y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu x dengan skala 4. Nah, pertanyaannya tentukan persamaan bayangannya. Di sini kita ketahui tadi sumbu x, berarti kita masukkan rumus yang dari sumbu x, mana rumusnya yaitu x aksen y aksen sama dengan matriks K0 01 x y matriks x y. Nah, solusinya itu yaitu tinggal kita ganti K tadi, kita masukkan angka 4, yaitu skala 4. Berarti diperoleh X aksen sama dengan 4X menjadi X sama dengan 1/4 X aksen. Nah, dari mana X aksen sama dengan 4X? Yaitu dari perkalian matriks, yaitu baris kali kolom yang menghasilkan X aksen sama dengan 4X. Berarti kita pindah ruaskan karena 4 di situ kali, kalau dipindah ruaskan menjadi bagi, yaitu X sama dengan 1/4 X aksen. Nah, Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan Y itu berarti kita ketahui Y-nya sama dengan 1, berarti Y kali 1 sama dengan Y. Berarti Y aksennya sama dengan Y. Jadi kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan tadi, yaitu 2X dikurang 3Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan tadi ya, sudah kita ketahui X-nya berapa, Y aksennya berapa, Y-nya berapa. Nah, 2 kita turunkan, X-nya diketahui tadi 1/4 X aksen sama dikurang 3Y aksen. Dari mana Y aksen? Y sama dengan Y aksen sama dengan 1. Selanjutnya kita selesaikan 2 kali 1 sama dengan 2/4. 2/4 sama-sama dibagi 2, yaitu 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka didapatkan 1/2 X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 1. Nah, dari mana dapat X aksen dikurang 6Y aksen sama dengan 2, yaitu dari kita bagi atau sama bagi sama ruasnya dengan setengah atau 1/2. Nah, 1/2 dibagi 1/2 dengan sama dengan 1. 3 dibagi 1/2 atau dibagi setengah hasilnya 6. Berarti X aksen dikurang 6Y aksen sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 1 dibagi setengah yaitu menghasilkan 2. Jadi bayangannya adalah X dikurang 6Y sama dengan 2. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gusuran. Apa itu gusuran? Gusuran hampir sama dengan translasi. Yang membedakan hanya digeser pada sumbu X atau pada sumbu Y. Nah, di sini kita lihat ada 2 rumus, di mana rumus mencari bayangan oleh transformasi berupa gusuran. Nah, rumus yang pertama itu perubahan bagian sumbu X. Yang kita misalkan titik A itu X, Y yang mengalami gusuran searah sumbu X dengan faktor skala K atau faktor pengubahnya. Maka bayangannya itu A aksen X ditambah KY, Y. Kemudian kita matrikskan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, K1, matriks X, Y. Dan yang rumus kedua kita lihat itu ialah perubahan di bagian sumbu Y-nya, di mana titik A itu di X, Y dan mengalami gusuran searah sumbu Y dengan faktor skala K atau faktor pengubahnya. Maka bayangannya itu A aksen X, Y ditambah KX. Kemudian kita matriskan lagi menjadi X aksen Y aksen sama dengan 1K01 matriks X, Y. Untuk melihat perbedaannya kita lihat gambar ini.
dimana kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama rumus searah sumbu X, dimana A aksen X tambah 3Y, Y. Yang kedua yaitu searah sumbu Y, A aksen X, Y ditambah KX. Diketahui titik A, titik B, dan titik C. Titik A yaitu negatif 1,2, titik B 1,2, titik C 0, negatif 1. Dan diketahui skala K-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat gambarnya yang pertama yaitu ada segitiga ya, segitiga sama kaki. Diketahui titik A, titik B, titik C tadi. Selanjutnya, untuk menentukan sumbu X, kita masukkan rumus yang pertama yaitu X ditambah 3Y, Y sehingga menghasilkan A aksen buka kurung 1,2, B aksen 3,2, C aksen negatif 1, negatif 1. Di situ terlihat gambarnya. Selanjutnya, untuk yang sumbu Y. Sumbu Y kita masukkan rumus yang kedua yaitu X, Y ditambah 3X, yaitu sehingga diperoleh A double aksen negatif 1,1, B double aksen 1,3, C double aksen 0, min 1. Selanjutnya kita gambarkan terlihat pada gambar tersebut. Jadi perbedaannya untuk gusuran ini ialah dia tuh berbeda, posisinya tuh berbeda-beda sama regangan tadi. Bedanya gusuran sama regangan, kalau regangan tadi itu terarah, kalau gusuran ini kayak tidak terarah gitu, gusuran tumpul gitu. Baiklah, selanjutnya kita perhatikan contoh yang pertama yaitu persamaan negatif 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Mengalami gusuran searah sumbu X dengan skala 3. Nah, pertanyaannya tentukan persamaan bayangannya. Nah, diketahui dari soalnya yaitu searah sumbu X. Berarti kita masukkan rumus sumbu X tadi yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, K1 matriks X, Y. Diketahui solusinya lagi tadi. Solusinya itu X aksen Y aksen matriks 1, 0, 3, 1 matriks X, Y. Nah, K tadi kita ubah ke skalanya 3, berarti X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 3, 1 matriks X, Y. Sehingga kita peroleh X aksen sama dengan X ditambah 3Y. Jadi X sama dengan X aksen dikurang 3Y, yaitu sama kayak tadi, yaitu perkalian matriks. Sehingga menghasilkan X sama dengan X aksen dikurang 3Y. Yaitu dari mana dapat X sama dengan X aksen dikurang 3Y, yaitu dari perpindahan ruas. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y. Ya, sama juga tadi yaitu berarti Y dikali 1 sama dengan Y. Berarti Y aksen sama dengan Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen itu ke persamaan tadi yaitu negatif 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, negatif 2 diturunkan, X-nya sudah diketahui tadi, berarti X-nya X aksen dikurang 3Y, kita buka kurung tutup kurungkan, ditambah 5. Y-nya sudah diketahui, Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di situ kita selesaikan terlebih dahulu yaitu negatif 2 dikali X aksen yaitu hasilnya negatif 2 X aksen. Negatif 2 dikali negatif 3Y berarti ditambah 6Y karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi positif 6Y. Ditambah kita turunkan yang di atasnya saja yaitu 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi negatif 2X aksen ditambah 6Y aksen karena Y sama dengan Y aksen. Ditambah 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah,
Negatif 2x aksen itu kita turunkan lagi, ditambah 6y aksen ditambah 5y aksen, hasilnya 11y aksen. Kenapa? Sama-sama ada y aksennya, makanya bisa dijumlahkan. Ditambah 1 sama dengan 0. Jadi diketahuilah bayangannya adalah negatif 2x ditambah 11y ditambah 1 sama dengan 0. Sifat bayangan yang pertama yaitu regangan atau gusuran, mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua, regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Nah, kita buat contoh regangan atau gusuran yang memenuhi sifat bayangan ini. Di mana contoh yang pertama tadi bahwa dia mengakibatkan bentuk dan ukuran bangunnya berubah, bahkan posisi bangun juga berubah bisa ke atas. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, dia juga mengakibatkan bentuk, ukuran, dan posisi bangun juga berubah. Berarti sifat bayangan tadi sesuai contoh yang di atas sudah memenuhi sifat bayangan untuk regangan atau gusuran ini. Untuk perbedaannya sedikit, kalau regangan itu lebih terarah, kalau gusuran itu seperti segitiga, seperti tumpul gitu, tidak terarah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila penjelasannya ada kekeliruan, kesalahan, ataupun ada hal lainnya. Dan mohon maaf apabila gambarnya tidak rapi dan tidak pas untuk ukurannya. Terima kasih.